Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya kasih tema kelangkaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan, mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang mengalaminya juga, mengenai kelangkaan minyak goreng. Nah, masih ingat kan? Kita menyaksikan bagaimana kelangkaan minyak goreng sehingga masyarakat untuk mendapatkan itu harus antri berjam-jam. Di berita dikatakan ada yang sampai pingsan hanya karena kelangkaan minyak goreng. Dan kalau itu berlanjut Bapak Ibu, kelangkaan minyak goreng, gara-gara kelangkaan minyak goreng, kondisi politik suatu negara bisa jadi chaos, kacau. Perekonomian juga bisa kacau. Sosial, keamanan. Coba bayangkan, hanya gara-gara minyak goreng yang mungkin kita berpikir kecil, tapi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika mereka masak, pasti memerlukan minyak goreng. Bapak Ibu, kali ini kelangkaan yang ingin saya bahas dan kita renungkan bersama-sama, kelangkaan yang sangat berbahaya, melebihi kelangkaan minyak goreng. Yuk kita renungkan 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Perhatikan, ini yang terjadi kelangkaannya. Pada masa itu firman Tuhan jarang terjadi kelangkaan, Bapak Ibu. Lanjut, penglihatan pun tidak sering. Jadi pada zaman Imam Eli terjadi kelangkaan firman Tuhan. Terjadi tidak sering penglihatan, visi-visi rohani, rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas manusia, atas satu bangsa, atas pribadi masing-masing, atas kita. Biarlah ini menjadi perhatian kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan. Karena ini sangat-sangat berbahaya, melebihi dari kelangkaan minyak goreng yang kita saksikan. Dampaknya bisa chaos. Ini berurusan dengan kekekalan. Ini berurusan dengan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita pribadi, bagi kita suatu gereja, anak-anak Tuhan yang harus berfungsi. Tema ini sebetulnya pernah disampaikan oleh hambanya, Bapak Petrus Warasutanto. Kembali Tuhan ingatkan, ketika saya mengamati kejadian beberapa bulan yang lalu, ketika kelangkaan minyak goreng, terus kami menyiapkan ODB untuk hari ini, saya dibawa oleh Tuhan untuk merenungkan kelangkaan ini yang pernah disampaikan oleh hambanya Bapak Petrus. Karena ini merupakan hal yang penting yang seringkali kita abaikan. Sebagai anak-anak Tuhan mungkin beranggapan, itu biasa, itu tidak penting. Bapak Ibu, kalau satu firman Tuhan dicatat, itu artinya anak-anak Tuhan harus memperhatikan dengan baik.
Jangan sampai itu terjadi lagi, terulang lagi pada saat ini, sehingga gereja akan dicemooh oleh dunia karena tidak berfungsi. Gereja tidak bisa menampilkan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita renungkan apa penyebab di zaman Eli ini terjadi kelangkaan firman Tuhan. Saya kemarin merenungkan ada 2 kegagalan Imam Eli. Yang pertama, kegagalan Imam Eli dalam berfungsi sebagai seorang imam. Bapak Ibu, bukankah kita, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja yang Tuhan tetapkan, kita harus berfungsi. Kita seorang imam bagi suatu komunitas, bagi suatu kota, bagi suatu negara. Bapak Gembala kita, Bapak Theophilus Hendra, telah menyampaikan di Suara Gembala bagaimana kita itu telah ditetapkan Tuhan menjadi garam dunia. Dan Tuhan ingatkan, garam dunia diri kita ini harus berfungsi, yaitu menjadi imam yang mendoakan kota, negara, kesejahteraan negeri kita ini. Dan tentunya gereja juga harus menjaga kekudusan. Ini kegagalan Imam Eli di dalam berfungsi sebagai imam. Dia tidak menjaga kekudusan. Sekali lagi, kalau saat ini ada di antara kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjaga kekudusan, maka fungsi imam kita di hadapan Tuhan, kita gagal, Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan yang mungkin cukup keras ini menjadi perenungan kita, menjadi koreksi kita, pertobatan kita. Jangan sampai kelangkaan firman Tuhan, hilang visi misi gereja ini kita abaikan. Yuk kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat. Ini fungsi gereja. Dan ucapkan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Kalau di posisi negara kita, untuk pemerintahan bangsa kita. Dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan. Di negeri kita ini dijunjung tinggi kesalehan dan kehormatan. Ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Haleluya. Ini kerinduan Tuhan. Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Bagian gereja berdoa bagi orang-orang yang belum terwahyukan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan, salib Kristus
boleh mereka tangkap wahyu itu. Perkara-perkara rohani boleh terjadi. Kita gereja harus berdoa untuk hal ini. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekeliling kita, masih banyak orang yang belum mengenal kebenaran. Kalau kita berfungsi sebagai imam, sebagai garam dunia, ayo terus berdoa bagi mereka. Haleluya. Kegagalan fungsi Imam Eli yang kedua, fungsi seorang bapak. Fungsi kebapaan. Ya, kita tahu di 1 Samuel ini, Imam Eli tidak mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Tidak mendidik anak-anaknya Hofni dan Pinehas untuk menjaga kekudusan. Bahkan dibiarkan kalau ada pelanggaran. Yuk kita baca 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, Tuhan telah memberitahukan kepadanya bahwa aku Tuhan akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Perhatikan baik-baik. Tetapi ia, Imam Eli, tidak memarahi mereka, tidak menegur anak-anaknya ketika berbuat suatu pelanggaran. Ayo kita baca Amsal 29 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Sekali lagi saya baca ayat 15b. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kita lompat di ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Biarlah saya mewakili Kahalkit Mentor menyampaikan pesan ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang punya kewajiban untuk mendidik, untuk membawa anak-anak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk takut akan Tuhan, untuk menjaga kekudusan. Didiklah putra-putri Bapak Ibu semua. Ajarkan mereka kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa memberi teladan bagi mereka semua. Haleluya. Bapak Ibu, inilah yang menjadi penyebab kenapa firman Tuhan tidak ada, terjadi kelangkaan. Tuhan berdiam diri karena kita tidak menjaga kekudusan. Gereja tidak mau berfungsi. Namun dari 1 Samuel ini ada berita yang baik. Ada berita yang baik, Bapak Ibu, di mana ada pemulihan, ada terobosan rohani ketika kelangkaan itu tidak ada. Kita mau belajar dari Samuel. Sekali lagi kita baca 1 Samuel 3 ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan
di bawah pengawasan Eli. Haleluya. Kalimat yang singkat, Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan. Ini awal pemulihan kelangkaan firman Tuhan. Yaitu ada seseorang yang mau memberikan hatinya menjadi pelayan Tuhan. Biarlah sikap kita sebagai orang-orang Tuhan, anak-anak Tuhan, kita menjaga sikap hati untuk mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dimanapun profesi Bapak Ibu semua, kita menyandang pribadi sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah itu tetap ada, sikap itulah, sikap mau menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kerendahan hati itulah yang Tuhan maui dari anak-anaknya, dari gereja-gerejanya. Karena Tuhan sungguh sangat menghormati orang yang mau memberikan hatinya, hidupnya untuk menjadi hamba-hambanya. Yang kedua, kita belajar dari Samuel. 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Haleluya. Terobosan rohani dari kelangkaan firman Tuhan ini, poin yang kedua adalah kita gereja harus menyediakan waktu untuk mendengar, bersekutu dengan Dia. Jangan sampai kesibukan Bapak Ibu sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Prioritaskanlah waktu untuk Tuhan. Itulah panggilan gereja. Kita mesti melekat kepada Dia. Di luar Dia, di luar Tuhan Yesus, gereja tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang Samuel lakukan. Dia menyediakan diri untuk mendengar firman-Nya setiap hari. Haleluya. Poin yang ketiga, 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Haleluya. Secara fisik Samuel bertambah besar. Tapi kita percaya di dalam keintiman dengan Tuhan, Samuel pun bertumbuh secara rohani, bertambah besar kekuatan rohaninya, sehingga Tuhan katakan firman-Nya itu tidak satu pun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Haleluya. Tuhan juga punya rencana bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, gerejanya. Tidak ada satupun firman-Nya yang bagi gereja, bagi saudara pribadi yang dibiarkan oleh Tuhan gugur. Haleluya. Biarlah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah kelangkaan firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, mempertobatkan kita. Karena Tuhan ingin gerejanya jadi dewasa dan berfungsi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.